Saudara-saudari terkasih, renungan hari ini masih melanjutkan renungan yang kemarin. Mengingat bahwa masih banyak yang menanyakan tentang bahasa-bahasa pikiran, bahasa-bahasa hati, bahasa-bahasa iman, tentang pasrah. Memang topik ini tidak bisa dibahas secara singkat hanya dalam waktu 10 menit. Maka ini mungkin menjadi kelanjutan. Salah satu ciri dari pikiran adalah mengarah keluar. Karena berkaitan dengan indera. Kalau kita perhatikan indera kita, mata kita, telinga kita, itu mengarah keluar, bukan ke dalam. Karena itu pikiran itu selalu ingin keluar, keluar terus, tidak masuk. Dan itu kelemahan, ada baiknya tetapi ada kelemahannya. Baiknya adalah menguasai, melihat, mengukur. Nah, itu pikiran pandai sekali. Membeda-bedakan, memberi identifikasi, mengidentifikasi. Itu pikiran sangat canggih di situ. Tapi arahnya keluar, bukan ke dalam. Maka supaya pikiran itu menjadi seimbang, perlu diarahkan ke dalam. Dan itu yang disebut dengan refleksi, bercermin. Pikiran itu menjadi bagus sekali ketika dihadapkan pada dirinya sendiri, bercermin. Disebut refleksi. Dan refleksi ini penting, karena ketika kita bercermin, kita kemudian sadar. Dan mengapa sadar itu penting? Karena ketika kita berpikir sebenarnya kita tidak sadar. Coba saja kalau kita lagi banyak pikiran, itu sebenarnya kita sedang tidak sadar. Masalahnya dan bahayanya adalah 90% hidup kita itu diisi dengan pikiran-pikiran. Makin banyak pikiran, makin tidak sadar kita itu. Meskipun hidup, sebetulnya kita tidak hidup. Maka orang bijak mengatakan, hidup yang tidak direfleksikan, tidak pantas untuk dijalani. Ya maksudnya ini, karena sebetulnya ketika kita berpikir kita tidak sadar dan bahaya sekali. Apalagi kalau Anda lagi nyetir. Anda lagi nyetir banyak pikiran, itu sebenarnya Anda sedang nyetir dalam keadaan bahaya. Sama bahayanya dengan nyetir dalam keadaan tidur. Sama bahayanya dengan nyetir dalam keadaan pingsan. Karena Anda sedang berpikir atau banyak pikiran. Berpikir itu tidak sadar. Yang membuat kita sadar adalah refleksi, bercermin. Maka Anda yang sering berpikir terus, berilah waktu. Duduk 1 jam sehari, bercermin, mengolah kesadaran. Pikiran itu selain tidak sadar, juga meloncat-loncat, tidak tenang. Pikiran itu meloncat sana, meloncat sini, tidak tenang. Yang disebut dengan monkey thought. Itu pikiran itu seperti kera, loncat sana, loncat sini. Bagaimana bisa menjinakkan pikiran kita? Pikiran kita itu hanya bisa dikalahkan dengan kesadaran. Sadar. Pikiran itu bukan sadar loh. Tetapi sadar justru bisa menjinakkan pikiran. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menyadari pikiran. Pikiran saya sedang memikir itu. Amati saja, sadari saja. Nanti kan dia loncat lagi, mikir itu, sadari saja, amati saja. Lama-lama pikiran itu hilang sendiri, berhenti sendiri. Kalau dijadikan pusat perhatian, dijadikan pusat kesadaran. Ini sama seperti kalau kita ngajar di kelas. Saya kalau ngajar di kelas dulu waktu masih praktek mengajar di sekolah, kalau ada anak yang nakal sekali, ribut terus, saya tidak menegurnya. Tetapi saya jadikan pusat perhatian. Misalnya nama anak itu Anton. Teman-teman, nih lihat nih Anton ya, kita contohkan Anton. Anton ini seumpama mesin. Nah, mesin itu bisa bergerak kalau disambungkan ke dalam listrik. Coba perhatikan, lalu Anton itu salah tingkah karena diperhatikan oleh semua temannya di sekolah. Nah, dia lalu tenang. Lalu saya tinggal pergi. Kalau dia ribut lagi, saya akan datang lagi. Teman-teman, bilangan matematika 2 tambah 2, ini seperti Anton ini nih. Anton ini anggap saja bilangan 2. Oh, terus seperti itu, lama-lama Antonnya jadi tenang. Sama dengan pikiran kita.
Pikiran hanya bisa dikalahkan dengan kesadaran. Sadari, amati. Dan itulah meditasi. Meditasi adalah menyadari pikiran kita, menyadari perasaan kita, menyadari gerakan-gerakan batin kita. Sadar. Itulah meditasi. Karena itu di dalam gereja kita tidak hanya firman. Bagus sekali. Awas ya, jangan menganggap bahwa saya mengatakan firman tidak bagus. Bagus sekali. Tetapi tidak cukup. Firman itu kesadaran. Itu adalah pikiran. Firman itu harus dibawa ke dalam kesadaran. Maka disebut dengan refleksi. Nah, kembali lagi ke refleksi. Maka di dalam gereja kita itu ada yang bukan hanya meditasi, bukan hanya firman, tapi juga ada adorasi. Kalau Anda memperhatikan, saya mengadakan adorasi pada waktu Jumat pertama sesudah misa, ada pentataan sakramen Maha Kudus. Bahasa yang saya pakai bukan bahasa rasional, tapi bahasa emosional. Marilah kita menyembah Tuhan. Marilah kita mencintai Tuhan dalam sakramen Maha Kudus. Marilah kita memberikan diri sepenuhnya kepada Tuhan yang hadir di sini. Marilah kita mencintainya, menghormatinya, menyembahnya. Itu semua bahasa emosional, bukan bahasa rasional. Bukan, marilah kita memahaminya, mengerti sakramen Maha Kudus. Tidak bisa. Maka gereja kita bukan hanya firman. Karena itu lebih di sini. Tetapi juga adoration, penyembahan, komunio, persatuan, sakramen. Bahasanya adalah semua dipakai. Firman iya, bahasa rasional iya, bahasa emosional, bahasa cinta iya. Supaya bahasa rasional itu menjadi reflektif. Karena pikiran itu mengarah keluar, bukan ke dalam. Tetapi hati itu dari dalam, dia bisa mengerti semuanya. Karena itu Bunda Maria menyimpan semua perkara di dalam hatinya, bukan di pikirannya. Kalau disimpan di pikirannya, pikiran itu hanya berlaku, mempunyai kekuatan menyimpan dalam waktu setengah jam. Itu maksimum. Sesudah setengah jam Anda lupa. Coba Anda baca firman atau mendengarkan firman, dibaca. Dibaca saja, dimengerti saja. Setengah jam kemudian lalu, tadi saya tentang apa ya? Oh, lupa sudah. Karena itu menjadi Katolik itu belajar 50 kali pertemuan. Kenapa tidak dipadatkan saja? Itu setahun itu. Dipadatkan saja 2 minggu tiap hari. Lah beriman itu bukan hanya masalah mengerti, lulus. Tetapi menjalani. Mendengar, melaksanakan. Mendengar, melaksanakan. Mendengar, melaksanakan. Mendengar, refleksi. Mendengar, refleksi, jalankan. Karena itu, untuk bisa berpasrah, tidak ada shortcut-nya. Kalau Anda terus-menerus menggunakan akal budi dan pikiran, dan kemudian kurang refleksi, kurang menggunakan bahasa-bahasa emosi, bahasa-bahasa perasaan, bahasa-bahasa cinta, bahasa-bahasa iman, Anda dikuasai oleh pikiran dan sebetulnya Anda tidak sadar. Tapi Romo kan lalu kemudian menjadi pelan. Seolah-olah kita geraknya itu tidak cepat, persis. Justru kita harus slow down. Lebih baik pelan tapi sadar, daripada cepat tapi tidak sadar. Lebih baik itu kita pelan saja, tidak ada yang mengejar kita. Hidup itu bukan untuk lomba lari, pelan-pelan saja. Tidak usah cepat-cepat, biarkan itu mengendap di dalam hati. Gunakan dasar hati. Iman, bukan pikiran, supaya tidak ruwet, supaya tidak frustrasi. Dan untuk melatihnya, pikiran kita harus diisi bahasa-bahasa iman, bahasa-bahasa cinta. Filipi bab 4 ayat 8. Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang pantas didengar, apa yang adil, apa yang baik, apa yang mendatangkan berkat, pikirkanlah. Supaya pikiran kita itu bukan menjadi monkey thought. Supaya pikiran kita itu tidak hanya keluar, tapi ke dalam. Supaya pikiran kita juga diisi oleh iman. Di bawah iman, bukan di atasnya. Supaya kita sadar. Supaya kita itu hidup
Karena ketika kita berpikir terus, kita tidak sadar. Sama saja tidak hidup. Hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak pantas untuk dijalani. Yang bagusnya dari pihak kita adalah Roh Kudus sudah ditanam di dalam diri kita. Itu yang paling bagus. Sehingga Roh Kudus itu yang membimbing, mengingatkan, menarik kembali. Supaya kita tidak terlalu berpikir muyek. Dan malah kemudian frustrasi. Cobalah mengurangi pikiran. Atau memikirkan hal-hal yang di atas. Bukan yang di bumi. Dan cobalah untuk lebih pelan, slow down. Dan perhatikan ke dalam diri. Karena itu adalah refleksi. Maka firman itu bagus ketika untuk refleksi, bercermin. Pikiran juga bagus sekali kalau pikiran itu mengarah ke dalam. Kalau hati memang itu dari dalam. Maka kita harus mengembangkan unsur devosi. Mengembangkan unsur perasaan dan iman. Bukan hanya pikiran. Bahasa-bahasa kita harusnya bahasa-bahasa iman. Bahasa-bahasa cinta. Bukan hanya bahasa pikiran. Supaya kita tidak hanya berhenti pada ngeles dan tidak sadar-sadar. Mohon rahmat Tuhan, rahmat pengertian. Karena ini memang tersembunyi untuk orang yang cerdik dan pandai. Karena pikiran itu selalu mempertanyakan. Tetapi dinyatakan kepada orang yang sederhana. Yang mengikuti kata hati, bimbingan roh yang sudah bertahta di dalam hati. Anda mengikuti roh, Anda mengikuti suara hati, Anda memperoleh kedamaian, hidup dalam damai sejahtera. Karena Anda bersatu dengan Sang Sumber, yaitu Tuhan sendiri, yang sudah bertahta di dalam hati Anda. Dia membimbing, Dia mengarahkan, Dia memberkati. Selamat menempuh hidup bahagia karena mengikuti bimbingan Roh Kudus. Tuhan memberkati.